Udah tinggal megang aja. Tinggal Kelamaan megang. sengkrak aku, Pak. Hah? Enggak. Kelamaan sengkrak. Enggak. Mati kasih bonus ya. YouTube dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kurnia diberikan kepada kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat. Kemudian bisa hadir semuanya di sini. Salawat dan salam senantiasa kita hubungkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Bapak Sugito, juga yang saya hormati Bapak Herman Kepala Desa Tanjung Selamat, dan seluruh hadirin pendowo yang hadir pada hari ini yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita datang bulan suci Ramadan. Kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan bahagia. Kenapa demikian? Karena kita semua pasti hidup di dunia ini mendambakan kehidupan yang baik, selamat di dunia dan masa mendatang nanti di akhirat. Damai di antara sama kita, sejahtera dalam hidup ini. Kalau semua itu menurut kita menginginkan kebahagiaan seperti itu mustahil. Karena hawa nafsu kita ikut berperan menentukan apa yang kita inginkan. Sehingga oleh Allah ditegaskan dalam ajarannya, laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masjid wal maghrib. Tidak mungkin, mustahil. Kalau manusia itu dengan pikirannya sendiri mau bahagia dunia, lebih-lebih di akhirat, mau damai. Buktinya sampai sekarang ini di dunia tidak pernah berhenti dari bom-bom yang berjatuhan, terus berperang. Kebisingan adu senjata, beradu konsep, pertarungan berpikir di setiap jengkal bumi Indonesia. Karena itulah Allah memberi jalan petunjuk kepada umat manusia di bumi. Kalau manusia di bumi, dunia ini mau damai, selamat dan sejahtera bersatu, baik secara pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara, maka Allah memberikan cara jalan untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Karena pangkal yang menyebabkan tidak gagal dalam hidup adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Hawa nafsu itulah musuh, kata Nabi. A'du bikallati baina jambaika. Musuh bebuyutanmu yang menggagalkan hidupmu adalah hawa nafsu yang ada pada dirimu sendiri. Akar hawa nafsu itu faktornya adalah perut dan syahwat. Allah yang mengetahui seluruh penciptaan manusia. Kalau itu penyebabnya perut, maka bulan puasa Ramadan ini coba latih, hentikan dulu. Jangan dulu makan, minum, hubungan suami istri dari mulai fajar, tahan dulu, kesampingkan dulu sampai maghrib. Tapi tujuan hidupnya selamat, damai dan sejahtera. Baik untuk kesehatan. Seluruh penyakit tidak akan timbul dalam diri kita kalau kita mampu mengatur makan dengan baik. Kolesterol, darah tinggi, kemudian rematik, asam urat, asam lambung, semua itu akibat tidak terkendalinya pengaturan makan, diabetes. Nah, coba kita tanya dokter jarak makan untuk pengaturan makan dari usus pasar menuju usus halus beberapa jam. Dalam sebulan ini servis besar bagi kesehatan manusia. Hentikan dulu makan, coba lagi. Karena itulah puasa tadi disebutkan imsak, menahan makan minum, nahan syahwat,
nahan emosi di saat kita mau marah. Kemudian secara positif lakukan hal-hal yang baik untuk hidup bersaudara, untuk hidup membangun persahabatan, saling bersikap positif. Sehingga kata Nabi, siapa yang bisa melaksanakan puasa, maka boleh duduknya karena udah tua. Barang siapa melakukan puasa pasti sehat, sehat fisik pasti. Kedua, sehat pikiran, mental, sehat mental. Karena kita mampu menahan emosi. Kalau mau marah tahan. Orang yang gagah kata Nabi bukan pandai lonjok tembok amruk, tapi dia mampu mengendalikan diri di saat dia harus marah. Kemudian sehat sosial, persaudaraan kita yang kurang nyambung, masing-masing menahan sikap-sikap negatif dan kemudian saling bersahabat, saling memberi. Di bulan puasa ini untuk saling memberi rezeki, menyambungkan silaturahmi sehingga menjadi sehat sosial persaudaraan kita terus nyambung. Beginilah Pendowo. Dari mana-mana kita hadir merupakan lambang sehat sosial. Tidak melihat suku, asal usul, kekayaan ataupun gelar, tapi kita berkumpul di dalam Pendowo. Pohon sawo buahnya lebat, kemudian bisa dilihat di dalam foto. Pendowo memang hebat, ya kan? Mudah-mudahan pagi itu sehat, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau terus kita berjuang seperti ini, di dunia kita bisa menang, baik persaudaraan kita, kemudian secara politik, karena manusia makhluk sosial. Nah itulah saum tadi. Kedua, di dalam melaksanakan saum ini, kalau kita lihat dari mana kita peraturan penjelasannya, yang aslinya dari Al-Quran. Pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, yang mau, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti dulu orang-orang dulu, agar taat, patuh, disiplin. Cobalah kita bayangkan, biasa bangun kesiangan, Pak Edi itu bangun jam 8 biasanya. Kalau bulan puasa sebelum subuh jam 3 udah bangun, ya kan? Kita makan, bahkan kata Nabi keluar subuh-subuh waktu fajar, paru-paru bersih, sehat, udara segar. Anak-anak semua bangunkan, kemudian makan. Nah, jadi disiplin Pak. Biasanya asal ada makanan dimakan, ya udah diabetes, penyakit gula dan kebanyakan makan. Bukan orang banyak makan itu pasti sehat, tapi orang-orang yang makan teratur, dalam jam-jam tertentu dia makan, maka itulah yang menjadi manusia sehat. Di zaman sekarang problem masalah kesehatan, padahal kesehatan kita di dalam sumber penyakit ada dalam perut, kemampuan kita mengatur masuk ke dalam perut, kemudian sampai maghrib buka, bukan balas dendam. Dalam buka itu semua yang kelihatan siang maghrib dikumpulkan. Olah sekarang siang rujak kelihatan simpan, es, kolak durian, kemudian nasi, segala macam dikumpulkan maghrib dimakan semua, bukan sehat itu. Itu namanya balas dendam. Saum puasa itu stabilisasi ekonomi. Biasanya pengeluaran dalam satu hari sekian, dengan puasa menjadi stabil ekonomi, tidak minus lagi bahkan plus, sehingga kita bisa mengatur secara ekonomi tadi. Nah, sebulan lamanya menjadi manusia yang taat. Berapa hari? Di ayat selanjutnya ayam ma'dudat, sejumlah hari yang ditetapkan sebulan lamanya. Tapi barang siapa yang mengalami sakit, tidak usah dipaksakan, buka aja makan, hitung, ganti. Mau diganti dengan nanti di hari yang lain atau diganti pijak, bayar pijak itu. Berikan ke fakir miskin ukuran makan kita. Kalau kita makan misalnya 10.000, 15.000, itu bayarkan menjadi puasa kita. Sakit atau perjalanan yang melelahkan, berat, capek, boleh buka, ganti dengan pijak atau di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang lanjut usia, lemah, boleh buka. Kemudian ibu hamil,
nggak perlu puasa karena janin dalam kandungan itu akan terganggu kalau tidak diisi makanan. Kemudian ibu yang menyusui juga tidak boleh puasa, harus buka karena susunya tidak sehat untuk bayi. Tapi ganti di hari yang lain atau ganti dengan pijat. Nah, jadi di bulan Ramadan ini di ayat selanjutnya uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan, dibolehkan di bulan Ramadan di malam harinya. Yang dilarang tadi boleh. Mau hubungan suami istri karena disebutkan dalam Al-Qur'an, kunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Kalian suami ibarat pakaian yang menutupi istri. Kemudian menutupi kekurangan istri. Istri juga pakaian menutupi kekurangan suami, saling membutuhkan, dan Allah membahagiakan kalian dengan hubungan di malam hari dan dipersilakan makan minum sepuasnya sampai datang waktu fajar. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau sebulan lamanya kita berpuasa, maka kita akan meraih Idul Fitri. Artinya manusia ini tuh kembali kepada fitri, kepada fitrah kesucian manusia, bebas dosa, dan kembali kepada norma-norma yang dia dambakan hidup di dunia bakal selamat, damai, sejahtera dunia sampai ke akhirat. Itu Idul Fitri, jannah, surga, dunia akhirat. Nah, makanya penjelasan Nabi dalam puasa ini, man shoma naharoha wa qoma lailaha imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayomi waradat su'umbuh. Barang siapa mau puasa di siang harinya, nahan hawa nafsu makan dan minum, kemudian bangun di malam hari dengan dua kegiatan tadarus Quran dan sholat, maka dia akan bebas dari segala dosa kesalahannya seperti bayi yang baru lahir ke dunia ini. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada kita puasa ini bukan beban, bukan untuk kepentingan Allah. Bukan Allah tadi untung dari puasa kita, tapi Allah mengajarkan cara kepada siapa saja yang damba ingin sehat pikiran, ingin sehat rumah tangga ekonomi kita, ingin banyak saudara, tidak pernah bermusuhan. Bangsa ini kalau dibangun menurut Allah tadi, insya Allah akan menjadi baldatun thayyibah walaupun ghafur. Pada hakikatnya yang disebutkan puasa tadi dari Allahnya stabilisasi ekonomi di saat dunia tidak mampu menstabilkan ekonomi. Puasa itulah satu-satunya yang mampu membangun ekonomi yang stabil. Dari mulai negara yang paling kecil rumah tangga sampai negara dunia, itulah stabilisasi ekonomi. Kedua, akan dasar-dasar ekonomi di dalam menyampilkan sistem sirkulasi ekonomi. Dan yang ketiganya pertahanan keamanan, baik nasional dan internasional, sehingga setiap diri mampu mengendalikan diri dari berbuat yang negatif di dalam lingkungan hidupnya, sehingga bulan puasa menjadi satu latihan untuk mampu menghantarkan apa yang menjadi harapan setiap manusia di bumi ini. Pasti kita semua damba dengan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan. Dan Allah itulah Tuhan yang Maha Esa mengajarkan kepada kita, sehingga bukan hanya di dunia saja, siapa yang bisa mentaati sistem pelaksanaan itu orang-orang beriman, Allah janjikan di babak kedua setelah dunia ini diberikan tempat yang lebih baik lagi, surga jannah yang abadi. Karena itulah saat datang bulan Ramadan ini, tidak jahat Ramadan, maka sambut terbukalah pintu surga. Kendalikanlah diri kita untuk bahagia. Dan kemudian kalau sudah mengetahui nilai-nilai kebaikan, pasti kita akan merasa bahagia selalu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, karena itulah kita dengan datangnya 3 hari lagi bulan puasa ini, yang tidak puasa, mari kita sama-sama menghormati agama, untuk sama-sama kita dalam keadaan tempat masyarakat negara yang aman nyaman. Yang puasa mudah-mudahan bisa mencapai tujuan. Yang tidak puasa juga mari kita menghormati agama yang sedang melaksanakan puasa ini, sehingga di dalam lingkungan hidup kita bermasyarakat, bernegara, berbangsa menjadi negara yang betul-betul aman, damai,
Dan itulah senantiasa harapan kita bersama di sini untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan sehingga datang bulan Ramadan kita sambut dengan siap dan iman. Semoga Pendowo tetap jaya dan berkembang terus maju untuk jadi wadah pelaksanaan kehidupan di dunia yang damai, selamat dan sejahtera, dan kita bisa beramal soleh berbuat baik di antara sesama kita. Demikianlah kausah singkat yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Sekalian kita berdoa menyampaikan